Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Para pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat luar biasa dan sangat bijak yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu sudah memiliki gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Maka di antara kabilah-kabilah Arab itu sangat percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu peristiwa yang sangat luar biasa, pada saat itu batu Hajar Aswad jatuh dari tempatnya, yaitu dari Ka'bah Baitullah. Maka serta-merta para pemuka Quraisy dan dari berbagai kabilah ingin meletakkan batu Hajar Aswad itu, karena mereka merasa kabilah mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan kembali batu Hajar Aswad tersebut ke tempatnya semula. Maka terjadilah pertengkaran. Kabilah ini ingin meletakkan, kabilah yang satu ingin meletakkan, kabilah yang lain juga ingin meletakkan, sehingga mereka tidak mencapai kata kesepakatan. Akhirnya ditenggarailah oleh salah seorang dari mereka. Oke, kalau begitu begini saja. Kita lihat siapa yang masuk dari pintu sana, dia kita angkat sebagai orang yang akan meletakkan batu Hajarul Aswad ini. Bagaimana? Setuju? Akhirnya setelah ada pendapat begitu, mereka menyetujui. Oke, kalau begitu kita tunggu di sini. Maka kabilah, ketua kabilah yang ada di saat itu di kota Mekah berkumpul menunggu siapa kira-kira yang datang nih dari pintu yang sudah ditunjuk oleh mereka dan disepakati oleh mereka. Maka muncullah dari pintu yang ditunjuk itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Setelah Rasulullah Muhammad SAW masuk, maka mereka merelakan bahwa batu Hajarul Aswad ini diletakkan kembali oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena mereka semua percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sekalipun beliau pada saat itu belum menjadi nabi dan rasul dan belum menerima wahyu. Jadi gelar Al-Amin itu beliau dapatkan sejak beliau belum menjadi nabi dan rasul. Lalu Rasulullah dimintalah oleh para pemuka Quraisy ini dan kabilah-kabilah lainnya untuk meletakkan Hajarul Aswad ini. Lalu apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah meletakkan begitu saja keinginan para kabilah-kabilah itu? Ternyata tidak. Para pemirsa Pewarta Berita yang berbahagia dimanapun Anda, disinilah letak kearifan Rasulullah Muhammad SAW. Disinilah letak kebijakan Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya batu Hajarul Aswad itu diletakkan di sorban beliau. Diletakkan di tengah-tengah. Maka seluruh kabilah yang ada di situ dan tadinya bertengkar diminta oleh Rasulullah untuk memegang sorban itu. Jadi dipeganglah sorban itu oleh seluruh kabilah yang tadi bertengkar untuk meletakkan Hajarul Aswad. Dan Rasulullah kemudian memasukkan Hajarul Aswad atau meletakkan Hajarul Aswad itu ke tempatnya semula. Maka tidak ada di situ yang merasa kafilah lebih mulia atau lebih baik, tapi Rasulullah membuat mereka setara. Inilah kebijakan Rasulullah. Inilah sebuah cara Rasulullah yang begitu indah. Ini tidak dapat dibantah oleh siapapun bahwa Rasulullah SAW sangatlah adil dalam menyikapi setiap masalah yang ada di tengah-tengah
umat ketika itu, sekalipun beliau pada saat itu belum diangkat oleh Allah menjadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah kisah sekelumit kisah yang sangat luar biasa ini yang telah dilakukan oleh baginda Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita, bisa menginspirasi kita semua bahwa bersikaplah bijaksana terhadap apapun, bersikaplah adil terhadap apapun, jangan berat sebelah, apalagi sebagai seorang pemimpin haruslah bersikap adil, karena pemimpin yang adil itu jaminannya adalah dakhalal jannah, masuk surga. Sampai di sini dulu kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.